Selamat pagi anak-anak semua. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu program linier. Dan di dalam materi program linier ini ada 3 hal pokok yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama, bagaimana setelah pembelajaran ini kalian bisa menggambar dan menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang kedua, bagaimana kalian bisa membuat model matematika dari suatu permasalahan program linier. Dan yang ketiga, bagaimana kalian bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah permasalahan program linier. Selanjutnya kalian memperhatikan modul yang ada. Pada poin A, kita menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang pertama, sebelum kita masuk pada bentuk umum, kita tahu bersama bahwa pertidaksamaan linier 2 variabel itu merupakan inverse atau balikan dari persamaan linier 2 variabel. Kita sudah mempelajari materi persamaan linier 2 variabel. Bentuk umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C. Contohnya adalah 2X tambah 3Y misalnya sama dengan 6. Ini adalah bentuk persamaan linier 2 variabel. Pertidaksamaan linier itu merupakan inverse atau balikan dari persamaan linier 2 variabel. Kalau persamaan linier 2 variabel dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka pertidaksamaan linier 2 variabel dihubungkan dengan tanda tidak sama dengan. Kalau dia tidak sama dengan, berarti bisa lebih kecil, kemungkinan yang berikut bisa lebih besar, kemungkinan yang berikut bisa lebih kecil sama dengan, kemungkinan yang berikut bisa lebih besar sama dengan. Sehingga inverse atau balikan dari persamaan linier 2 variabel 2x tambah 3y sama dengan 6, itu inversnya merupakan pertidaksamaan linier 2 variabel bisa berbentuk 2x tambah 3y lebih kecil 6, atau 2x tambah 3y lebih besar 6, atau 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 6, atau 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6. Sehingga bentuk umum dari sebuah pertidaksamaan linier 2 variabel, bentuk umumnya adalah AX tambah BY lebih kecil C, atau AX tambah BY lebih besar C, atau AX tambah BY lebih kecil sama dengan C, atau AX tambah BY lebih besar sama dengan C, di mana X dan Y adalah sebuah variabel, kemudian A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real atau elemen R. Selanjutnya perhatikan contoh soal yang ada. Contoh, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 8. Untuk menyelesaikan contoh di atas, perhatikan penjelasan berikut. Langkah pertama, kita merubah pertidaksamaan 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 8 menjadi sebuah persamaan, yaitu 2x tambah 4y sama dengan 8. Langkah selanjutnya, kita menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y berdasarkan tabel yang ada. Menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong di sumbu X, maka Y harus sama dengan 0. Sebaliknya, untuk menentukan titik potong di sumbu Y, maka X harus sama dengan 0. Selanjutnya, kedua nilai ini kita substitusikan ke sini. Kalau X sama dengan 0, untuk X sama dengan 0, maka kita peroleh 2 kali 0, nilai X ini kita ganti dengan 0, tambah 4Y sama dengan 8.
2 kali 0 hasilnya 0, ditambah 4Y sama dengan 8, maka kita dapat 4Y sama dengan 8, Y sama dengan 8 dibagi 4, Y sama dengan 2. Sehingga ketika nilai X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 2. Sama seperti yang ada di tabel. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong di sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nilai Y sama dengan 0, kita substitusikan juga ke persamaan ini, maka menjadi 2X tambah 4 kali 0 sama dengan 8. 2X tambah 4 kali 0 hasilnya 0 sama dengan 8. Kemudian 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi dengan 2. X sama dengan 4. Sehingga ketika Y-nya 0, diperoleh nilai X sama dengan 4. Maka kita peroleh titik potong dengan sumbu X adalah 4,0. Yang ini adalah titik potong dengan sumbu X, yaitu 4,0 X, Y, dan titik potong dengan sumbu Y ini adalah titik potong dengan sumbu Y, titik potongnya adalah 0,2. Ingat, penulisan titik pada diagram kartesius selalu X, Y. Saya ulangi lagi, berdasarkan penjelasan tadi, kita peroleh titik potong dengan sumbu X adalah 4,0 dan titik potong dengan sumbu Y adalah 0,2. Berdasarkan titik potong ini, maka kita dapat menggambar sebuah garis pada diagram kartesius. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X adalah 4,0. Misalnya 1, 2, 3, 4. Ini adalah sebuah titik, yaitu titik potong terhadap sumbu X. Dan titik potong dengan sumbu Y adalah 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. 1. Kedua titik ini kalau kita hubungkan, maka kita akan memperoleh sebuah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini adalah cara bagaimana kita menggambar sebuah garis dari pertidaksamaan linier dua variabel. Langkah selanjutnya adalah berdasarkan gambar yang ada, kita menentukan di mana daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini. Caranya adalah ambil titik uji, misalnya di atas 4 adalah 5. Maka ambil titik ujinya adalah 5,0, atau sekali lagi atau bisa ambil yang ini, atau ambil titik di atas 2 yaitu 3, berarti titiknya adalah 0,3. Salah satu dari titik ini kita masukkan ke sini atau kita substitusikan ke pertidaksamaan ini untuk kita melihat kebenarannya. Misalnya 5,0 berarti X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke sini. 2 dikalikan dengan 5 tambah 4 dikalikan dengan 0 lebih kecil sama dengan 8. 2 dikali dengan 5 10 tambah 0 lebih kecil sama dengan 8. 10 tambah 0 hasilnya 10 lebih kecil sama dengan 8. Ternyata kita memperoleh sebuah hasil yang tidak benar. Mengapa? Karena 10 itu bukan lebih kecil dari 8, tapi 10 itu lebih besar dari 8. Maka daerah di atas dari grafik ini, karena 5 tadi kita ambil setelah ada di atas garis ini.
Daerah di atas garis ini adalah daerah yang bukan daerah penyelesaian. Ini bukan daerah penyelesaian. Yang saya arsir ini adalah bukan daerah penyelesaian. Atau misalnya kita ambil 0,3. Juga kita substitusikan ke sini. 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 8. 0,3 artinya bahwa x-nya 0, y-nya 3. Berarti 2 kali 0 tambah 4 kali 3 lebih kecil sama dengan 8. 2 kali 0, 0. 4 kali 3, 12 lebih kecil sama dengan 8. 0 tambah 12 hasilnya adalah 12 lebih kecil sama dengan 8. Ini juga tidak benar. Sehingga ketika kita ambil di atas dari garis ini, ternyata kita memperoleh suatu jawaban yang tidak benar. Maka daerah di atas garis ini bukan merupakan daerah penyelesaian. Cukup menguji yang ini saja sudah cukup, atau misalnya cukup menguji dengan ini saja. Tidak perlu keduanya. Salah satu titik kalau kita ambil kemudian kita uji tidak benar, maka daerah itu bukan merupakan daerah penyelesaian. Sehingga kita simpulkan bahwa daerah penyelesaian adalah yang berada di bawah garis ini. Sehingga di situ ditulis DP-nya yang ini, daerah penyelesaian. Di bawah ini juga termasuk. Semua ini merupakan daerah penyelesaian. Penjelasan yang tadi adalah penjelasan yang benar mengenai cara kita menggambar dan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Namun, ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk menggambar dan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini saya memberikan salah satu cara cepat bagaimana kita menggambar dan menentukan daerah penyelesaian dari persamaan linier dua variabel. Misalnya 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 8. Langkah pertama, kalian membuat diagram kartesius yang terdiri dari sumbu x dan sumbu y. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong di sumbu x, y-nya tadi harus 0. Atau cara cepatnya, ketika y 0, kalian anggap ini tidak ada. Kita tutup, sehingga yang ada adalah 2x lebih kecil sama dengan 8. Selanjutnya, kalian membagi 8 dengan 2. 8 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 4. Maka titik potong di sumbu x adalah 4. Atau titik potongnya 4,0. Selanjutnya, menentukan titik potong di sumbu y, x-nya 0, kita tutup. Yang tersisa 4y lebih kecil sama dengan 8. Maka titik potong di sumbu y, 8 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 2. Maka titik potong di sumbu y di sini adalah 2, titik potongnya adalah 0,2. Kedua titik ini kita hubungkan, maka kita memperoleh garis seperti ini. Langkah selanjutnya, kita menentukan daerah penyelesaian. Untuk menentukan daerah penyelesaian, lihat tanda pertidaksamaannya. Kalau tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan atau lebih kecil saja, maka daerah penyelesaiannya, DP-nya ada di bawah garis. Kalau tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan atau lebih besar, maka daerah penyelesaiannya ada di atas garis. Karena soal ini tanda pertidaksamaannya lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya pasti ada di bawah garis. Daerah penyelesaiannya ada di bawah dari garis ini. Ada di bawah. Maka kita arsir yang bukan. Yang saya arsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Maka kita simpulkan DP-nya ada di sini, di bawah dari garis ini. Demikian cara singkat kita menggambar dan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya ke depan dalam menggambar
dan menentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan linier dua variabel, boleh Anda menggunakan cara cepat ini, atau juga boleh menggunakan cara yang benar yang sudah diajarkan terlebih dahulu.